Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, kami Angkatan 41 Subkelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDM Pemprov Su tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai isu kontemporer yaitu korupsi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk, palsu, dan suap. Kemudian, menurut The Lexicon Webster Dictionary, korupsi berarti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa yang menyebabkan korupsi bisa terjadi? Yang pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, tidak adanya sanksi yang keras terhadap perilaku korupsi. Yang ketiga, tidak adanya satu sistem pemerintahan yang transparan atau good governance. Kemudian yang keempat, faktor ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh dari manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Suatu teori, yaitu Willingness and Opportunity to Corrupt, menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi jika ada kesempatan atau peluang dalam bentuk kelemahan sistem atau pengawasan yang kurang, serta adanya niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Sementara menurut teori motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. 7 kasus korupsi terbesar di Indonesia. 1. Jiwasraya, kerugian negara mencapai 13,7 triliun. 2. Bank Senturi, kerugian negara mencapai 7 triliun. 3. Pelindo II, kerugian negara mencapai 6 triliun. 4. Kota Waringin Timur, kerugian negara mencapai 5,8 triliun. 5. BLBI, kerugian negara mencapai 4,58 triliun. 6. IKTP, kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Dan 7. Hambalang, 706 miliar. Pejabat terjerat korupsi di masa pandemi. 1. Edi Prabowo. 2. Nurdin Abdullah. 3. Juarsah. 4. Wenny Bukarno. 5. Juliani Fiter Batubara. 6. AA Umbara Sultina. 7. Ajai Muhammad Priyotna. Dan terakhir Ismu Nandar. 4 menteri tersandung kasus di KPK pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 1. Idrus Marham, Menteri Sosial. 2. Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan. 3. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama. Dan 4. Imam Nahrawi, Menpora. Indeks Persepsi Korupsi 2017 dari 12 kota, yaitu Medan, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Padang, Banjarmasin, Balikpapan, Pekanbaru, Pontianak, dan Jakarta Utara. Corruption Perception Index Indonesia dalam satu dekade pada tahun 2009 berada di posisi 28, 2010 28, 2011 30, 2012 32, 2013 32, 2014 34, 2015 36, 2016 37, 2017 37, dan 2018 38.
Indeks persepsi korupsi di Indonesia. Sejak kehadiran KPK pada tahun 2002, skor indeks persepsi korupsi Indonesia hingga 2017 telah menanjak 18 poin. Indonesia masih berada pada peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, korupsi terkait gratifikasi. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Dampak korupsi dapat terjadi pada 7 aspek. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap hankam. Dan yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi dapat dilihat dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan dapat dilihat dengan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan dapat dilihat dengan matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan birokrasi tidak efisien. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dapat dilihat dengan munculnya kepemimpinan yang buruk, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum dapat dilihat dengan fungsi pemerintah yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan dapat dilihat dengan kerawanan Hamkamnas karena lemahnya SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan dapat dilihat dengan menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya adalah bagaimana memberantas korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, represif, yang kedua, perbaikan sistem, yang ketiga, edukasi dan kampanye. Dan agar berjalan lebih efektif, ketiganya harus dilakukan bersamaan. Pertama, represif. Melalui strategi represif, KPK sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi, menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dengan tahapan yang dilakukan, pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat, yang kedua, penyelidikan, yang ketiga, penyidikan, yang keempat, penuntutan, yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, perbaikan sistem. Tak dipungkiri banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak, tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, edukasi dan kampanye.
Edukasi dan kampanye penting dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, ini membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Tidak hanya bagi ASN, tetapi juga mahasiswa, masyarakat umum, dan juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Baiklah teman-teman, demikian podcast kami mengenai isu korupsi. Kiranya kita selalu dan tetap semangat dan selalu menginternalisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi. Terima kasih.